Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gutama Putra dari Universitas Mercubuana dengan NIM 41519110014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 6 cloud computing. Oke, yang pertama itu materi layanan cloud computing sebagai berikut. Yang pertama ada software as a service atau SaaS. Yang kedua platform as a service atau PaaS. Yang ketiga infrastruktur as a service atau IaaS. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu SaaS. SaaS adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan bersifat online. SaaS juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. SaaS memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh vendor, pihak atau dengan pihak ketiga. Ketika kamu menggunakan model layanan SaaS, kamu hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana layanan yang kamu gunakan, seperti data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di maintenance, karena hal tersebut merupakan servis disediakan penyedia layanan. Karakteristik SaaS, kamu mungkin sudah paham tentang ciri atau karakteristik model layanan SaaS. Karakter ini membantu kamu dalam menentukan apakah layanan yang kamu gunakan apakah benar SaaS atau bukan. Nah, berikut ini karakteristik SaaS. Yang pertama itu dikelola dari lokasi pusat. Yang kedua di server jauh. Dan ketiga dapat diakses melalui internet. Yang keempat, pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Keuntungan dari SaaS, menggunakan model layanan SaaS, kamu bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri atau in-house development. Penggunaan layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk program aplikasi hanya gadget yang tersambung internet. Kerugian SaaS, ketika kamu menggunakan model layanan SaaS, kamu tidak memiliki kendali penuh atas layanan aplikasi yang kamu gunakan. Jadi, kamu tidak bisa seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan. Selain itu, kerugian menggunakan model layanan SaaS adalah yang pertama itu interoperabilitas. Yang kedua, kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi. Yang ketiga, kurang kontrol dan keamanan data. Yang keempat, keterbatasan fitur dan performa. Contoh SaaS itu saat ini banyak sekali layanan SaaS di internet, mulai dari yang versi gratis hingga berbayar. Beberapa contoh SaaS yang populer termasuk Google G Suite atau APPSI, Dropbox, Salesforce, Cisco WebEx, SAP Concur, Office 365, dan Adobe Creative Cloud, dan lain-lainnya yang belum saya bisa sebutkan. Nah, kita sekarang lanjut ke PaaS, Platform as Service. PaaS, Platform as Service, adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan digunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Ketika menggunakan layanan model SaaS, semua server, penyimpanan, dan jaringan dikelola oleh perusahaan atau penyedia pihak ketiga. Namun para developer dapat mengelola manajemen aplikasi. Karakteristik PaaS sendiri memiliki banyak karakteristik daripada layanan cloud lainnya. Berikut ciri-ciri PaaS. Yang pertama itu dibangun di atas teknologi virtualisasi, sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis yang sesuai kebutuhan kamu.
menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan pembayaran aplikasi. Dapat yang ketiga dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama, mengintegrasikan layanan web dan basis data. Keuntungan PHS: ketika kamu menggunakan layanan PHS, maka kamu dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia. Fitur-fitur tersebut seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Jadi kamu bisa lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Selain itu, kamu juga bisa mendapat keuntungan pas PHS seperti berikut. Yang pertama itu pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Yang kedua dapat diukur. Yang ketiga proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Yang keempat, pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Yang kelima, migrasi lebih mudah ke mode hybrid. Kerugian PHS: beberapa masalah yang kamu temukan saat menggunakan PHS itu masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PHS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan keamanan di aplikasi kita. Sehingga kamu harus tetap memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Contoh PHS. Sama halnya dengan SHS, PHS juga memiliki banyak contoh. Berikut beberapa contoh, yaitu Amazon Web Service, Windows Azure, Heroku, Force.com, Google Apps Engine, Apache Startos, OpenShift, dan lain-lainnya yang belum saya bisa sebutin. Dan ketiga ini infrastruktur as service, itu atau bisa disebut dengan IaaS, adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan storage, dan ruangan data center. IaaS merupakan layanan yang memungkinkan kamu menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatan secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Karakteristik IaaS: yang pertama itu ada sumber daya yang tersedia sebagai layanan. Yang kedua, biaya bervariasi tergantung konsumsi. Yang ketiga, layanan sangat scalable. Yang keempat, banyak pengguna di satu perangkat. Yang kelima, organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur. Dan keenam, dinamis dan fleksibel. Nah, keuntungan IaaS ini sesuai yang dijelaskan sebelumnya, merupakan model layanan yang pengguna tidak perlu lagi membeli komputer dan peralatan secara fisik untuk membangun server. IaaS juga menawarkan banyak keuntungan, termasuk model cloud computing yang paling fleksibel, mudah untuk mengotomatiskan pembayaran atau penyimpanan jaringan server, dan kekuatan pemrosesan. Pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumsi, klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka, resource dapat dibeli sesuai kebutuhan. Kerugian IaaS: saat kamu menggunakan model layanan cloud computing IaaS, maka kamu harus mengurus sendiri OS, keamanan aplikasi, database, dan lain-lainnya, karena kebanyakan penyedia hanya menyediakan server dan jaringan. Contoh IaaS yang populer termasuk DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web Service atau AWS, Cisco Meta Cloud, Microsoft Azure, dan Google Compute Engine, GCE, dan masih banyak lagi lainnya. Menurut saya sih itu aja untuk menyelesaikan tugas pertemuan ke-6 ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.